Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sport, teman-teman yang suka game pas masih sekolah. Penasaran gak sih sebenarnya dunia e-sport itu di UI itu ada loh. E-sport tuh di UI itu dihargain. Pada kesempatan kali ini, gue bakal ngundang salah satu temen gue yang sekarang tuh dia megang e-sport di UI. Langsung gue kenalin, namanya Kila. Kila Ya, mungkin bisa ya halo memperkenalkan bang, diri. kayak kenalin gue Akila. Gue sebenarnya e-sport udah lama sih, cuman kalau di UI ya mulai mulai masuk tahun kedua lah. Gue main e-sport di bidang Dota dan sekarang kebetulan gue megang UKM e-sport saya, jadi udah officially UKM dari kemahasiswaannya dan sekarang tahun ini gue megang gitu. Wih, boleh cerita nggak kehidupan e-sport lo itu gimana sih sejak awal? Ke- Kehidupan gimana nih? Maksudnya Lu timeline gitu apa iya gimana? boleh lah. Lu sejak kapan kenal e-sport? Jadi kan kalau cerita dikit, kalau e-sport sih sebenarnya dari dulu banget gue kan main Losaga ya. Mungkin banyak yang familiar lah dengan Losaga atau Point Blank PB. Free Fighter kan sama tuh, Game School. Dan kalau nggak salah pas gue SMP tuh kayak tahun 2011-an Game School tuh jadi kayak yang pertama gitulah yang bikin, pokoknya mereka tuh bikin namanya Game School Arena di Jakarta Barat gitu. Dan itu kayak mereka bikin si stadium buat perlombaan game gitu deh, buat game-game mereka. Makanya mereka namain Game School Arena. Dan pada saat itu kayaknya emang e-sports belum banget apa ya, belum banget ada sih kalau dulu. Ya itu dulu Dan tapi yang mereka, game sport jadi pas apa mereka tuh? ada tuh e-sport tuh belum ada gitu. Jadi kayak Hmm. itu sih. Cuman mereka yang pertama. Dan itu pas gue SMP. Nah baru pas gue masuk kuliah sekarang nih, kebetulan banget e-sport lagi naik kan. Hmm. Nah jadi emang ya mungkin gue bisa dibilang masuklah di apa, di ombaknya gitu. Dapat kesempatan di sini kayak gitu sih. Dapat vibes-nya ya, kebetulan ya. Iya. Nah, Dulu Garena Arena itu yang gede banget itu kan, game iya skill gede arena. banget. Sampai 3 tingkat kalau nggak salah. Terus itu isinya juga kayak kayak lantai 2 tuh isinya PC semua gitu loh. Dan bukan Hmm. PC warnet, emang PC 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 beneran, gaming PC yang bagus gitu. cuma dulu apa di situ kayaknya game nggak cuma Losaga doang kan, banyak yang lain-lain juga kan. Iya, pokoknya pokoknya game-game school lah yang dipakai tuh. Kalau nggak salah Oh, PBNC, Point Blank National Championship itu juga di situ kan. oh itu zaman-zaman PB yang habis di revamp gak sih? Kok revamp? Kayak sebelum, udah sebelum sebelum masih itu, masih sebelum banget. Yang sebelumnya. Cuma itu kan Ya masih sebelum. cheater-cheater kayaknya udah mulai dihapusin deh zaman itu deh. Itu kan Iya ya udah, kalau lo SMP berarti gue SMA. Iya iya. Dulu gue sempet zaman-zaman sih segitu. main PB sih, cuma pas SMP. Itu tapi parah men, banyak banget cheaternya, itu banyak banget gitu. Jadi Iya. nggak asik gitu kan. Rusak emang sih. Ngestak banget parah. Lagi di balik tembok, tiba-tiba ditembakin, bisa headshot. Iya iya iya. Gitu tuh. Tapi menarik sih. Jadi lu emang dari SMP nyampe SMA gitu. Emang emang hobi banget ngegame ya? Iya, itu kata kuncinya itu sih sebenarnya, hobi. Jadi kayak kan kalau misalnya apa ya istilahnya, kalau kita paralelin nih ke olahraga biasa kan ada orang yang emang profesinya pemain bola kan ya. Yang emang dia hidupnya hidup mati main bola kan, tiap hari latihan gitu-gitu. Ya, ada juga orang yang kayak sambil kuliah dia ikut tim bolanya di kuliahnya gitu, mewakili tim kampus dia di kuliah. Ya mungkin gue salah satu yang kategori kedua kali ya, kayak gitu. Jadi gue Hmm. tetap kayak ya sebagai hobi aja gitu. Cuman kalau misalnya tugas utama gue ya tetap kuliah dan lain-lain lah, dan kerjaan lain gitu sih. Menurut gua ini keren banget sih, soalnya kayak zaman sekarang tuh mungkin orang tua atau anak-anak mikirnya kayak lu jangan kebanyakan main game, nanti lu nggak bisa Hmm, sukses, atau ya ya. lu main game nanti lu suram nggak bisa masuk kampus yang negeri yang bagus gitu kan, sedangkan lu sekarang masuk UI gitu kan. Wah itu keren Ah, banget sih. Bisa cerita nggak sih kenapa lu bisa apa ya, dua hal itu tuh sebenarnya mungkin sebagai sebagian orang kayak berbeda banget gitu kan, ini game, ini pendidikan gitu misalnya, tapi lu bisa ternyata dua-duanya bisa jalan, gamenya oke, hmm. tapi lu juga nggak melupakan tugas lu gitu. Ada tips. Sebenarnya kalau kalau gue boleh cerita tentang yang pertama ya, karena kayak masalah stigma game itu mungkin emang gara-gara ya dulu kan emang gak ada ya namanya e-sport gitu ya. Emang ya lu main game ya main doang gitu kan, main PS itu emang ya gue juga ngaku itu nggak produktif lah kalau main PS doang, apalagi lu main GTA kan yang emang kerjanya bunuh-bunuh orang, ya itu udah pasti lu nggak dapet apa-apa di situ. Iya iya. Cuman kalau misalnya sekarang tuh bahkan kayak kalau misalnya di luar ya, yang kayak gue tahu tuh ada namanya kalau misalnya kalau di sini tuh apa sih namanya, Liga Basket SMA gitu di sini. IBL Beb IBL. IBL, ya IBL gitu. Nah kalau di luar tuh udah ada yang mirip IBL gitu, tapi kayak buat e-sport, jadi buat game-game e-sport gitu. Jadi Liga SMA, dan itu bahkan ada kampus-kampus di luar tuh yang
mereka kayak nerima itu sebagai prestasi untuk masuk kuliahnya gitu. Jadi mereka bisa diterima kuliah dengan jalur prestasi e-sport gitu. Ya mungkin ya soon kita bisa kayak gitulah kan, emang kita suka ketinggalan kan. Mungkin mereka pertama kedepannya emang stigma tentang gaming dan keburukannya ya mungkin bisa berubah sih kedepannya. Terus kalau misalnya masalah balancing ya, itu sebenarnya tergantung orangnya sih. Kayak bahkan dulu gue juga pas ada teman gue yang pinter banget dulu pas gue bimbel, itu juga orang kerjanya main PS doang gitu, dan bahkan main PS kan bukan main e-sport. Ya jadi dia Konsol ya, lebih game lebih konsol ya. Dia sendiri ya ya. dia karena kan gue main e-sport nih, terus emang tujuannya kan kompetitif gitu ya, kayak produktif gitu. Kalau misalnya di e-sport itu kan aktivitas lo ya latihan dan belajar gitu, dan kalau misalnya mindset lo emang ya buat belajar ya, kayak misalnya contoh kayak nonton video-video atau baca-baca, atau kalau kayak gue sih ya hire pelatih gitu buat ngelatih gue. Oh iya, lu Itu kan sampai aktif. nge-hire pelatih. Ya, ya jadi emang di Indonesia juga ada kok satu platform apa? Platform educational apa ya? Educational esports gitu juga ada. Oh Nah, iya. kayak aktivitas kayak itu kan yang kayak membuat lo produktif, dan itu bisa kalau misalnya lo fokus ke situ, mindset mindset lo di pelajaran juga bisa lebih produktif juga gitu sih. Karena kayak lo main game juga ngerasanya emang nggak cuma main doang, kayak lo emang pengen get better kan. Nah, itu menurut gua otomatis kayak ngebantu lo juga di kuliah jadi lebih bagus sih. Kalau menurut gua sih kayak gitu. Lo tuh ngeliat game itu sebenarnya bukan cuma sekedar game, tapi kayak jenjang karir gitu nggak sih ternyata? Emang ada dunia profesionalnya, ada pelatihannya, ada pendidikannya lah Iya, gitu kan. Nah, ada course-nya gitu. ya on the way untuk menyaingi olahraga beneran gitu kali ya, bisa dibilang. Hmm. Jadi mungkin kalau kalau gue bisa analogin lagi, kalau lo kebanyakan main game tuh ya ekuivalennya ya lo kebanyakan nendang bola di nendang bola depan rumah lo kali gitu, tapi nggak latihan gitu kan istilahnya. Oh Kayak lo iya. cuma main bola depan komplek doang sama teman-teman lo gitu kan, yang depan komplek yang gak ada gawang itu kan ya lo sekedar main aja. Cuman kalau misalnya lo emang pengen get better ya lo ikut akademi bola dan lo beneran latihan, kayak gitu sih contohnya. Lo ngelihat e-sport itu sebenarnya sebagai apa sih? Sebagai kalau gue sih jujur jujur kalau gue sih sebagai hobi sih menurut gue. Sorry. Karena kalau E-sport dan game. kayak gimana ya? E-sport dan game. Oh, sport dan game. E-sport dan game itu lo ngeliatnya sebagai apa? Ini ya kalau di personal sih ya emang balik lagi emang hobi lah, kayak hobi emang, karena gue orangnya kompetitif dan gue yakin orang-orang juga ada yang kayak gitu, kayak dia sebenarnya bukan gamer nih, kayak lu kasih dia PS4 bahkan dia mungkin gak punya PS gitu, cuman kalau lu kasih dia kayak game kayak PB atau kayak Mobile Legend itu pasti dia seneng, karena emang ya mungkin emang dia jiwanya kompetitif gitu. Mungkin orang-orang yang suka main catur, dia suka main futsal juga kan, soalnya banyak teman-teman gue yang teman Dota gue tuh yang olahraga juga gitu, kayak pemain futsal juga di SMA-nya atau di kuliahnya. Jadi kayak menurut gue emang itu lebih ke competitiveness-nya sih dibanding kayak main game itu sendiri. Terus kalau dari industrinya sendiri ya, mungkin kalau dari industri e-sport sendiri ya emang lagi growing sih menurut gue. Dan gue yakin bukan cuma semua orang, tapi bahkan semua perusahaan juga udah kayak proyeksi ke situ gitu. Jadi ya siap-siap aja sih kita bakal growingnya bakal lebih lagi sih ke depannya. Jadi lo emang ngelihat apa ya? Sekarang e-sport itu juga sebagai prospek ya. Iya bisa dibilang. Prospek. Mungkin dua hal sih tadi lo nyinggung, satu ke arah emang sebagai hobi baru untuk seseorang mengaktualisasikan diri selain dari sport yang offline, dan yang kedua emang bisnisnya lagi hype banget ya, lagi dapat banget ya. Ya, jadi emang lagi ya banyak banget opportunity yang belum ke explore gitu ya, kayak contoh misalnya media broadcasting, edukasi juga kan, edukasi olahraga gitu, akademi-akademi gitu kan juga belum kesentuh. Jadi masih banyak banget sih yang bisa apa ya, bisa dikembangin lah. Di e-sport ini ya. Menurut lo nih, apa sih yang ngebuat game atau e-sport itu tuh menjadi sesuatu bukan hal yang toksik gitu kan? Sebenarnya menurut lo e-sport ada sarana pendidikannya nggak sih gitu? Dan apa yang membuat e-sport itu bisa menjadi ada sarana pendidikannya, dan apa yang sebenarnya e-sport itu bisa wasting time aja gitu kan? Itu sarana sarana tuh apa ya? Maksudnya lebih ke arah kayak kita bisa ngambil pelajaran gitu dari e-sport, kita Oh, bisa dapat manfaat, ya. gak hanya cuma just sekedar main game doang gitu, Kill. Nih gue sebenarnya kayak bakal banyak banget jawab pakai analogi ya. Cuman gue tuh kemarin pernah pernah nonton video si Sandiaga Uno, kan dia main basket kan ya. Hmm. Terus dia di situ cerita kayak, wah dia tuh dapat banyak banget dari basket yang dia terapin di bisnis dia gitu. Kenapa dia bisa jadi businessman? Jadi kayak including teamwork, mentality itu kan, hal kayak gitu yang lo dapetin dari team based game gitu. Which is satu itu basket, dan kayak salah satu lagi juga e-sport gitu kan. Apalagi misal Mobile Legend itu juga kan dia 5 lawan 5 kan, dan lo emang masing-masing punya peran, dan masing-masing juga komunikasi harus bener, mentality juga harus kuat gitu-gitu, dan ya bisa dibilang mirip juga gitu kayak basket. Dan hal-hal kayak gitu sih, kayak lessons yang terutama mentality sih sebenarnya,
kayak mentalitas lo gitu, itu lumayan kebantu gua gitu sih buat ngejalanin kayak hal-hal lain kayak misalnya kuliah atau kerjaan. Kalau gua sih personally. Dan gue yakin orang orang lain juga pasti ngerasa kayak gitu. Contohnya gimana? Oh iya, BTW game yang lo mainin apa sih sekarang? Kalau Oh, dulu kan lo yang Saga. nah, Sekarang kalau sekarang sih sekarang gue fokusnya di Dota sih. di Dota. Ya Dota. Lo di Dota sekarang role-nya jadi apa? Role offline atau tank ya? Di ML tuh offline ada ya? Ada. Offline. Ah. Iya offline ya kalau gue itu. Oh, lo atau Heeh. tank. Kebetulan gue di Gitu. kalau di ML gue mainnya ini sih offline. Oh, sama dong berarti. Yoi. Iya berarti ya gitulah Empat ya. Kalau di kerjaannya yang Dota, dia apa? Dota Yang 4 ya. dikorbanin lah. Iya, Dota 3 lah, 3-4 ya. 34. Pokoknya 3-4 yang main di offline. Kalau di ini karena gue main Dotanya agak nggak terlalu ini ya, nggak terlalu Hmm. jago ya, nggak terlalu sering ya. Jadi kalau di ML tuh ada offline dua tuh, ada offline the make sama offline yang ngeteng, Hmm. offline TB lah, tahan badan. Iya, iya. Kalau lu lebih kemana? Offline the make Yang atau tank sih. offline Yang TB tank, yang juga? tank. Iya. Oh iya, kerjanya ini ya, Ya apa, ngecece. dikorbanin lah pokoknya. Iya udahlah itulah kerjaannya. Udahlah, tidak mengejar rating dan MVP ya. Iya, penting menang. Penting menang ya. Iya. Hmm. Oh gila, itu sih dengan gue tahu misalnya kayak role offline yang ngeteng offline TB gitu kan, emang kalau diterapin ke dunia sehari-hari jadi kayak sebenarnya ternyata ada loh gitu di dalam suatu tim memang kayak gitu offline kayak, Oh iya iya paham paham. ya nggak sih, Yang kayak lo harus jalan dulu sendiri, ngebuka semua resource, ngebuka pandangan gitu gitu. baru, tapi lo balik Kayak gitu lagi sih. ke tim lo, coba nanti lo jadi TB. Iya iya iya. Kebayang kebayang. Kalau dari gue sih kayak apa ya contoh gimana ya misalnya gue sering banget sih kalau misalnya kerja tuh kayak pakai analogi di Dota gitu sih. Eh, Cuman gue lagi nggak bisa ngasih contoh nih kayak misalnya kalau di apa ya misalnya lo kayak satu orang di lane bawah gitu kan terus apa ya ngebawa musuh tuh semua attentionnya ke lo. Ah, atau udah gue gak bisa. Cuman pokoknya intinya apa ya banyak lah yang gue terapin gitu yang gue pelajarin dari teamwork gitu. tapi sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya sometimes emang kita harus apa ya, misalnya kayak dua dua perusahaan gitu kan, ada lu Oh iya kayak iya iya. giving Gak attention. aku belajar tentang opportunity cost gitu sih kayak opportunity cost. Kayak lo harus pilih mana yang lebih baik cost dan benefit. Itu kan kalau di Dota kepake banget kan. Kayak gitu lo harus ngitung kayak lo mau ke atas atau mau ke tengah. Lo mau farming di mana gitu-gitu. Nah, itu Apa juga making decision ya ya, lebih ke decision making sih kayak decision making apalagi ya. kalau kalau decision makingnya setim kan. Itu kayak kalau misalnya kita diskusi itu kan ya semua orang punya sudut pandang berbeda gitu dan kayak biasa gue ya kita semua juga masing-masing coba terima tapi coba nyampain lagi dan mungkin walaupun ya kayak itu kan setim kan dan itu juga cara cara kita komunikasiinnya gimana jadi kayak contoh misalnya lo pengen bilang temen lo salah lalu kan gak bisa langsung nyalahin temen lo kayak lu jangan kayak gini gitu kan itu kan malah jadi toxic kan. Oh iya. Nah kayak lo harus kayak belajar gimana cara nyampeinnya supaya dia tuh sadar sendiri gitu kalau dia salah. Jadi lo challenge terus kayak menurut lo kalau lo tadi di bawah gimana? Menurut lo kalau misalnya lo bikin ini gimana? Terus baru janjar oh iya benar juga ya mungkin gue harusnya bikin item ini kayak gitu. Jadi lebih ke communication juga sih communication skill gitu supaya orang tuh dapat gitu apa yang lo pengen sampein. Iya, Ya gitu sih. ya sih, benar itu juga emang apa ya, teamwork, decision making itu emang sebenarnya ketika di dunia nyata pun juga emang pakai banget ya, dan emang Iya kayaknya iya. sport pun yang tidak berembel-embel itu juga emang salah dua yang dikembangkan itu kan, teamwork dan decision makingnya juga harus bagus kan. Like kayak misalnya dulu bilang basket, kapan dia harus ngoper, kapan dia harus 3 point, kapan dia harus ngedang gitu kan.